bersama saya Evelina Maivetika Putri, dan pada kesempatan kali ini di Omah Obrolan Mahasiswa kita akan membahas mengenai beasiswa Jarum. Dan tentunya untuk membahas hal tersebut saya tidak sendiri dan telah ditemani oleh narasumber keren kita pada kesempatan kali ini. Yuk kita sapa. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh nih perkenalan dulu ke Tretan UTM. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin, nama aku Farah Madia Mailani selaku Beswan Jarum tahun 2024-2025. Oke, biasanya dipanggil siapa nih? Saya bisa dipanggil Lin atau mungkin Mbak Farah gitu. Biar enak panggil Mbak Lin aja kali ya. Boleh. Oke. Halo Mbak Lin, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Oke, untuk kesibukan saya kali ini yaitu banyak mengikuti program-program Jarum dan saat ini sedang mempersiapkan salah satu program yang unggulan Jarum yaitu Community Empowerment. Wih, keren sekali ya. Ngomong-ngomong nih, Mbak Lin ini katanya merupakan penerima dari beasiswa Jarum. Bener nggak sih? Betul dong. Oke. Wah, jadi minder ya. Oke, ngomongin soal beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum itu apa sih? Mungkin bisa kasih tahu nih ke Tretan UTM. Oke, jadi beasiswa Jarum ini yaitu suatu program beasiswa yang diberikan oleh Jarum Foundation di mana dilatih keterampilan, kemudian soft skill, banyak pelatihan juga untuk menjadikan calon beasiswa Jarum sebagai pemimpin di masa depan. Untuk program wajib dari beasiswa Jarum ini ada 3, yaitu yang pertama itu ada karakter building, kemudian leadership development, dan juga nation building. Nah, di karakter building ini kita diajarkan dan dilatih untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan juga luhur. Nah, itu berarti kita itu diajarkannya itu nggak cuma buat kita aja, tapi kita akan bergabung dengan mahasiswa penerima beasiswa Jarum dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua yaitu adalah leadership development, di mana leadership development ini kita disuruh untuk menjadi pribadi yang kompetitif, kemudian memotivasi sebagai seorang pemimpin. Jadi kita itu dilatih bagaimana sih cara memotivasi, kemudian cara mengajak follower-follower kita atau pengikut kita agar bisa lebih baik lagi dan juga membuat rancangan yang baik di masa depan. Kemudian program wajib dari beasiswa Jarum ini yaitu adalah nation building. Nah, ini salah satu program terakhir yang banyak ditunggu-tunggu sih biasanya. Apa tuh? Di nation building ini kita itu diajarkan untuk menjadi orang yang berbudi luhur, kemudian cinta akan tanah air. Karena kenapa? Kita kan semua berbeda-beda kan, tapi tetap satu gitu. Benar. Seperti Bhinneka Tunggal Ika kan. Nah, jadi di situ kita akan dikumpulkan seluruh beasiswa Jarum antara Sabang sampai Merauke. Nah, antara perbedaan itu semua kita akan menjadikan satu agar menampilkan sesuatu yang istimewa kepada beasiswa Jarum dan membuat kenangan di situ. Oke. Menarik. Penasaran lagi nggak? Selain ada 3 program wajib, ada 3 program unggulan nih. Mau tahu? Iya. Mau tahu banget? Iya. Oke. Apa tuh? Untuk program unggulan dari beasiswa Jarum, yang pertama itu adalah esai kontes. Nah, esai kontes ini di mana kita itu akan dilatih untuk melatih kepekaan kita kepada sosial dan bagaimana sih kita menuangkan akan permasalahan dan juga solusi yang kita dapatkan di sekitar melalui gagasan tulisan agar bisa meyakinkan pembaca seperti itu. Terus? Kemudian yang kedua itu ada community empowerment. Nah, di situ kita itu akan mencari permasalahan sih di sekitar. Kalau tadi menuangkan ide gagasan secara tulisan, kalau itu kita langsung berkontribusi secara langsung ke masyarakatnya. Gimana sih kita itu buat menyelesaikan masalah ini? Gimana sih cara membuat ini tuh lebih berkembang lagi? Misal desanya tertinggal, kita gimana sih cara membuat biar desanya ini jadi berkembang kayak gitu. Jadi kita itu langsung seperti pengabdian lah intinya, tapi untuk dananya itu dari beasiswa Jarum dong, gitu. Kemudian yang terakhir ini benar-benar itu kayak wah banget sih kalau kataku. Mau tahu kah? Iyalah. Yang terakhir yaitu adalah international exposure. Wow, apa itu? International, Ngomongin tentang international exposure. international exposure. Yes.
Itu apa tuh Kak? Nah, international exposure ini yaitu adalah kayak kita itu dari setiap perwakilan beasiswa Jarum nanti akan dipilih perwakilan-perwakilan untuk menjadi delegasi ke luar negeri tentunya. Oh my menarik god. sekali. Iya, itu dari Jarum akan memfasilitasi kita untuk membuat kita itu berkompetisi di internasional. Kemudian untuk tahun kemarin mau tahu nggak di mana international exposure-nya? Di mana tuh Kak? Di Harvard Boston, Amerika Serikat. Wow, keren Gimana? banget. Tertarik keren gak? banget. Harvard loh. Harusnya Tretan UTM yang lagi nonton juga tertarik sih untuk daftar beasiswa ini. Saya sendiri aja jujur tertarik nih. Ya gimana gak tertarik dong, jalan-jalan ke luar negeri gratis, uang saku dibayarin, juga pelatihan ada, kemudian pengalaman mahal ini, sangat mahal. Kalau di international exposure sendiri itu apakah dipilih dari Jarum langsung atau gimana nih Kak? Untuk international exposure ini kita itu mengajukan diri. Nah, nanti akan diseleksi oleh pihak Jarumnya. Kita kayak berkompetisi dengan para beasiswa Jarum lain. Nanti mana yang terbaik dipilih dari antara yang terbaik itu akan menjadi perwakilan. Tenang aja, nggak cuma satu orang kok. Kita nanti bertim. Iya. Kesempatannya lebih banyak bukan? Oke, wah menarik sekali ini. Oh mungkin kalau tadi udah mengenal sedikit mengenai beasiswa Jarum. Kalau sekarang nih ngomong-ngomong untuk beasiswa Jarum ini udah dibuka belum sih untuk pendaftarannya? Oh, tentu saja sudah dong. Dan pembukaannya itu dari 6 Mei kemarin sampai tanggal 11 Juli. 11 Juli besok. Jadi jangan sampai kalian laya-laya dan menyia-nyiakan kesempatan ini karena ini cuma sekali dalam seumur hidup. Wih, inget ya teman-teman. Jadi tanggal pendaftarannya dibuka dari tanggal 6 Mei hingga 11 Juli 2025. Dicatat ya, jangan lupa. Dan ngomongin tentang pendaftaran itu biasanya berapa lama sih durasi pemberian dari beasiswa Jarum ketika kita nantinya udah diterima sebagai penerima beasiswa Jarum itu? Untuk beasiswa Jarum sendiri itu bisa kita dapatkan selama 1 tahun saja. Tapi dalam waktu 1 tahun itu kita benar-benar akan dilatih dan benar-benar dampaknya itu sangat terasa ke kita semua. Itu adalah suatu hal yang dapat dikenang namun tidak dapat diulang. Wih, ngomongin tadi ada pelatihan nih. Pelatihannya itu bentuknya seperti apa sih Kak Lin? Oh, untuk pelatihannya ini ada 3 program wajibnya, yaitu yang pertama adalah karakter building. Nah, karakter building ini merupakan salah satu program pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang menerima beasiswa Jarum. Di ini itu kita belajar untuk diarahkan menjadi pribadi yang mandiri dan juga pribadi yang disiplin, seperti itu. Oke. Kalau misal diterima di beasiswa Jarum nih, wah kesempatan yang sangat bagus sekali kan, dan pastinya ada manfaat yang akan kita miliki gitu sebagai penerima beasiswa Jarum. Kira-kira nih apa aja sih manfaatnya? Kalau berbicara tentang manfaat atau benefit, selain uang sebesar 12 juta rupiah selama 1 tahun, kita juga mendapatkan juga jaringan yang luas, yaitu antara beasiswa Jarum 1 Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk peluang kita secara bersosialisasi sangatlah besar kayak gitu. Oke, keren sekali ya. Ternyata kita dari menerima beasiswa nggak hanya itu aja, kita juga memiliki seperti jaringan atau koneksi dari seluruh penerima beasiswa dari Sabang sampai Merauke gitu. Oke, menarik sekali nih. Semakin pembahasannya itu mungkin dari keunggulannya nih. Kalau tadi kita membahas mengenai manfaat dari beasiswa Jarum, untuk keunggulannya sendiri itu apa sih dari beasiswa lainnya? Untuk keunggulan dari beasiswa Jarum yang paling menonjol yaitu adalah di bagian websitenya. Jadi saat kita menerima beasiswa Jarum, nanti kita akan dibuatkan akun oleh beasiswa Jarum, dan juga nantinya saat kita sudah selesai menerima beasiswa, kita nggak akan langsung lepas begitu saja. Oke. Di situ di dalam websitenya ada namanya Ikatan Alumni Beasiswa Jarum. Nah di situ nanti misal kita bisa cari itu kerja di situ. Misal kita melampirkan CV di sana, nanti
ada yang inbox, ada yang ngechat gitu dari yang beasiswan Jarum Iya. sebelumnya yang sudah lulus atau dan sudah sukses dan ingin mencari pekerjaan. Jadi ini sangat membuka peluang kerja sekali di situ. Sangat benar-benar sebagai Keren beasiswa sekali. yang unggulan kalau kata aku. Oke, kalau tadi keunggulannya sebagai kita juga akan diberikan benefit setelah menjadi alumni dari penerima beasiswa Jarum itu. Nah, apakah ini berimpact atau memberikan dampak setelah mungkin nanti ketika kita lulus kuliah dan udah menjadi alumni juga dari beasiswa itu, apakah ada keunggulan atau manfaat yang akan didapatkan, seperti misalnya peluang untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau lainnya, dari sudut pandang Mbak Lin sendiri deh. Kalau dari sudut pandang aku ya sangat-sangat berpengaruh karena selain dengan website yang Ikatan Jarum tadi juga dapat dilihat kalau kita selama menjadi beasiswa Jarum itu kita benar-benar dilatih keterampilan dari keterampilan memimpin, Ya. dari keterampilan untuk mandiri, dan kalau bisa kita itu bukan mencari pekerjaan tapi kita itu membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Jadi sangatlah bagus untuk beasiswa ini. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin benefit atau manfaat yang akan didapatkan ketika kita menerima maupun sudah menjadi alumni di beasiswa Jarum, ngomongin soal seleksi ini. Apa aja sih seleksinya yang akan mungkin peserta atau pendaftar itu akan lewati ketika akan mendaftar ke beasiswa Jarum? Oke, nah pertanyaan bagus ini. Kebetulan untuk angkatan 41 dari penerima beasiswa Jarum, tesnya itu dikurangin. Jadi lebih mudah, peluangnya itu lebih besar. Wah, ini peluang sekali ya untuk teman-teman Tritan UTM nih yang lagi nonton dan mau banget untuk daftar ke beasiswa Jarum. Ada informasi menarik nih. Nah, setiap mahasiswa yang ingin mendaftar ke beasiswa Jarum harus menyelesaikan urusan administrasinya terlebih dahulu. Nah, nanti akan diseleksi oleh pihak beasiswa Jarum. Kemudian setelah itu, setelah lulus tes administrasi, kita lanjut ke tes online. Nah, setelah tes online selesai, kita akan maju ke tes selanjutnya, yaitu tes wawancara yang akan dilakukan secara offline di ITS. Oke. Untuk tahapannya itu aja, Kak? Iya, itu aja. Wih, mudah banget ya. Mudah. Karena kalau dari saya sendiri itu karena ketika belum mencoba maka kalian nggak akan tahu hasil kedepannya itu gimana. Jadi buat teman-teman Tritan UTM, apa salahnya gitu untuk mencoba mendaftar ke beasiswa Jarum, ya kan? Ngomongin tentang tadi udah ngomongin tentang pendaftaran, lalu seleksi. Kalau dari Mbak Lin sendiri nih, apa sih tips and trick untuk bisa lolos dan menerima beasiswa Jarum sendiri? Oke. Alasan yang paling bikin kalian itu, tips yang paling mendasar yaitu kalian itu harus aktif berorganisasi. Kalau nggak beraktif organisasi pun, kalian kalau aktif kepanitiaan itu juga bisa dilakukan. Dan nggak harus kalian itu mempunyai prestasi, tapi kalian itu bisa menggunakannya dengan sertifikat kepanitiaan ataupun sertifikat organisasi. Seperti itu. Itu teman-teman jangan lupa di note dan mungkin itu akan menjadi hal yang bisa teman-teman simpan ketika nanti akan mendaftar ke beasiswa Jarum begitu. Nah, ngomongin apakah nantinya akan diminta minimal IPK pada saat proses pendaftaran, Kak? Untuk minimal IPK itu ada tentunya, yaitu minimal 3. Dari semester 1 sampai semester 3 itu minimal IPK kalian itu harus 3. Ya, bisa kok teman-teman. Bisa, itu masih bisa itu, gampang kok. Ya. Oke, mungkin apa sih motivasi dari Mbak Lin sendiri ya? Itu motivasi untuk mendaftar beasiswa ini itu apa sih? Oke, motivasi dari aku sendiri itu yang penting kalian itu jangan pernah takut untuk daftar beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum itu impact-nya itu sangat besar dan benefit-nya itu sangat besar. Kalian itu nggak
nggak harus punya prestasi, tapi kalian bisa mengikuti dengan kepanitiaan dan juga aktif berorganisasi. Dan juga kalian itu benar-benar gak usah takut guys. Aku tekankan sekali lagi, gak usah takut, karena beasiswa Jarum ini juga selain untuk semua kalangan. Jadi walaupun kalian dari kalangan atas, menengah, ke bawah, itu masih benar-benar bisa daftar. Kalian anak presiden pun masih bisa daftar kok. Oke, mungkin ini terakhir dari ini nih. Aku mau dengar sampaikan beberapa hal atau sepatah dua kata mungkin untuk teman-teman Tretan UTM agar nantinya itu termotivasi untuk daftar beasiswa Jarum. Oke, sepatah dua kata ya. Kok gak ada itu ya? Oke, untuk sepatah dua kata dari aku itu berani mencoba. Kalau kalian gak berani mencoba, kalian gak akan tahu potensi kalian itu di mana. Mari kita berkembang bersama-sama di Jarum beasiswa ini. Oke, keren sekali. Mungkin itu sebelumnya aku mau ucapin terima kasih kepada Mbak Lin yang udah bersedia meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini untuk sharing kepada teman-teman Tretan UTM yang lagi nonton, juga kepada seluruh teman-teman untuk mendapatkan informasi terkait beasiswa Jarum gitu. Oke, sekian dari saya, Evelina Mai Verdika Putri. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Lin karena udah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih teman-teman.